karena peningkatan masih banyak ini ya, peningkatan pasien mungkin sekarang kan 400 per hari ya, 400 pasien per hari. Jadi kawan-kawan di lapangan, terutama yang zona merah yang banyak sekali peningkatan pasiennya, ya di Jabodetabek lah ini ya, Jabodetabek itu informasi dari kawan-kawan itu memang kapasitas pelayanan sudah overload. Oleh karena itu memang ini harus ada strategi penataan rumah sakit ya. Kan sekarang sudah ada rumah sakit, istilahnya ada rumah sakit rujukan dan ada rumah sakit darurat ya. Ini harus dibagi ya. Memang kita tahu ya, mestinya rumah sakit rujukan ini hanya merawat pasien COVID ini yang gradasinya berat, yang sudah mengalami gangguan nafas. Tapi kalau belum ke arah yang berat tadi, yang pneumonia atau yang gangguan nafas, itu sebaiknya di rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet. Ada dua faktor besar sih. Yang pertama itu memang APD, alat pelindung diri. Ya. Kawan-kawan yang melakukan modifikasi itu dari jas hujan, plastik, itu kita sangat khawatir karena itu tidak maksimal 100% bisa melindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, justru yang kita takutkan itu bukan di rumah sakit rujukan. Justru yang praktek-praktek pertama itu kayak puskesmas, kayak praktek pribadi, karena masih nyampur, kayak klinik atau rumah sakit biasa. Satu nyampur, yang kedua orang yang datang ke situ orang yang tidak tahu kalau dia sakit COVID, malah dia mungkin konsultasi penyakit yang lain. Kadang-kadang yang konsultasi penyakit lain itu OTG udah, orang yang tanpa gejala yang punya COVID. Karena konsultasinya penyakit lain, si dokter ini kan akhirnya tidak terlalu waspada. Ya, yang dia mestinya pakai APD, dia mungkin tidak pakai APD, karena dipandang dia konsultasinya bukan penyakit ini, malah penyakit yang berkaitan dengan tulang. Makanya strateginya sebenarnya pemerintah ini menentukan gitu, rumah sakit yang memang untuk COVID sama yang tidak. Strategi itu penting bagi kita, bagi dokter penting, bagi pasien penting. Tetapi syaratnya rumah sakit yang ditunjuk untuk COVID itu harus melihat perkembangan. Jangan jangan statis itu. Kalau memang pertambahannya banyak seperti sekarang, segera ditambah. Kita ingin pemerintah menunjuk rumah sakit. Kemudian mengatur yang tadi itu, selain mengatur yang ringan-ringan dan yang sedang itu jangan di rumah sakit rujukan, pindahlah ke Wisma Atlet, sehingga kuota tempat tidur yang di rumah sakit rujukan itu memang cukup banyak untuk menampung yang gejala berat. Ya itu yang saya katakan tadi, dari hasil testing itu, testing kan bukan hanya tes swabnya kan, tapi klinisnya dilihat. Dari klinis itu, katakanlah dari hasil tesnya itu ya, dari swabnya itu sama-sama positif. Tapi dari klinisnya dilihat, ini tanpa gejala, ini ringan dan sedang, ini ada gangguan napas. Dari 3 kriteria ini, penanganan isolasinya berbeda. Ini kan sama-sama diisolasi sebenarnya. Ini isolasi di rumah, ini isolasi rumah sakit, tapi rumah sakit darurat. Yang berat ini isolasi rujukan. Yang dimaksud rujukan itu adalah setelah dari hasil pemeriksaan. Begini, memang kemarin kita kan usulkan kepada pemerintah kan, usulkan untuk data itu dibuka ya, karena ini kan untuk kepentingan umum ya, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan tracing, untuk kepentingan penanganan ya, itu sebaiknya dibuka gitu, karena kami melihat
pada kasus-kasus lain kayak demam berdarah itu, begitu ada warga tertentu masuk ke rumah sakit, ya biasanya rumah sakit langsung telepon kepala desanya atau kepala puskesmasnya, ngasih tahu ini warga kamu ini sakit ini, sehingga kepala desa dan puskesmas kemudian datang ke tempat warga itu dan warga sekelilingnya dikumpulkan, dikasih tahu supaya dia tidak tertular. Kalau yang kita sampaikan dokter itu, kita kan sebagai asosiasi ya, sudah selayaknya memberikan penghormatan begitu kepada anggota kita yang wafat kan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya sebenarnya mengingatkan kawan dokter yang lain bahwa ini hati-hati nih, sudah ada yang wafat kawan kita. Jangan sampai kewaspadaannya menjadi tidak baik. Ada sih, ada. Tapi kalau mengumumkan dokter yang meninggal kayaknya enggak. Ya, kita kan juga dapatnya kan dari mulut ke mulut itu. Oh gitu, bukan dari... Bukan dari kawan-kawan kita. Ini ada sejawat kita yang meninggal. Bukan dari pemerintah. Kita kan, karena data belum dibuka, kita kan juga nggak mendapatkan data. Jadi kita dapatkan misalnya dari teman sekerjanya atau dari keluarganya. Kita telusuri lagi, bener nggak ini meninggal. Jadi itu mereka meninggalnya karena iya, gitu ya. apa ini terkait COVID apa tidak? Itu kita ini Verifikasi sendiri ya. Makanya ini audit ini untuk memverifikasi final nih. Betul enggak yang kita dapatkan dari kawan-kawan ini, ya kan? Betul meninggal dan meninggalnya betul enggak karena COVID? Yang sampai sekarang itu kita dapat laporan 24 yang dilaporkan meninggal terkait COVID ya. Nah, 24 ini yang kita finalkan, kita telusuri. Ya kalau kita dapat dari pemerintah resmi, ngapain kita telusuri lagi? Nah, makanya itu, Pak. Iya, karena enggak. Telusuri ini kenapa sampai tertularnya itu ya? Termasuk kenapa sampai tertularnya. Kita kan ingin memberikan rekomendasi nih. Baik rekomendasi internal aturan praktek di kita maupun rekomendasi nanti ke pemerintah ini sebaiknya apa-apa.